Oke guys, kayak selamat datang di podcast untuk keperluan tugas statistika ekonomi dan bisnis ini. Jadi apa ya, kayak semacam minta tanggapannya dari kalian semua. Menurut kalian tuh statistikanya dulu ya. Statistika itu apa? Bisa dari Vale mulai. Apa Vale? Menurut kamu statistika? Kemarin sempat disinggung sama Pak Yusuf ya namanya. Yeah. Pak Yusuf itu kita disinggung. Kamu tuh apa yang dipikirin? Yang aku pikirin langsung pasti diagram batang, diagram lingkaran, terus diagram garis atau tabel frekuensi gitu ya. Yang aku itu ya. Jadi antara ribet terus bingung tapi rame ngitungnya juga kan ya. Jadi mungkin semoga nanti setelah kita belajar nanti sama Pak Yusuf, semoga kita bisa jadi suka gitu ya sama statistika, karena persepsi orang-orang tuh ya Allah, statistika tuh ribet, ngitungnya panjang kayak gimana. Nah, semoga mungkin nanti setelah kita belajar nanti, mungkin persepsi kita bakal berubah. Oh, statistika tuh ini ya, rame, statistika tuh asik atau gimana. Tapi kalau menurut pendapat pribadi aku ya, karena aku dulunya anak IPA, aku anak linjur. Jadi sebenarnya antara rame sama takut tuh sama-sama tingginya. Takut salahnya, terus rame ngitungnya juga, tapi pas di akhir tuh kerasa banget puasnya gitu ya. Puasnya kalau udah kerasa, aku beres satu soal, dah tinggalkan gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih ya, Firda. Boleh dilanjut. Seenggaknya dengan belajar lagi di semester 3 ini berarti kamu tuh berharap statistika ini menyenangkan gitu ya. Nggak ada lagi kata horor lagi gitu ya. Nggak ada lagi kata horor. Semoga ya nanti. Amin. Semoga terbukti ya. Amin. Selanjutnya aku minta tanggapannya dari Nida dong. Menurut Nida statistika itu apa sih? Menurut aku statistika itu hitung-hitungan. Banyak angka-angkanya. Terus kalau salah satu jadi salah semua gitu nggak sih? Iya kan? Jadi kalau misalnya salah tuh harus ulang lagi gitu. Ya semoga nanti kalau udah belajar makin sini siapa tahu bisa paham terus jadi suka sama statistika. Amin ya, berharapnya sama kita. Selanjutnya minta tanggapan ke Wida dong. Menurut Wida, statistika. Statistika itu kayak garis gitu, grafik. Ya bisa. Ya enggak sih? Yang Wida harapin di matkul statistika ini apa sih? Semoga belajarnya asik, enak gitu, bisa biar kitanya nangkepnya enak gitu. Tidak menegangkan ya? Iya. Oke, selanjutnya tanggapan terakhir dari Suci, gimana tentang statistika ini? Menurut aku sama sih, hitung-hitungan gitu. Berharapnya gimana? Semoga sih kedepannya bisa lebih paham, bisa lebih paham tentang statistika. Amin. Gitu. Amin. Ini doa kita semua ya Allah. Amin. Selanjutnya berarti ini ya, dalam statistika ini kan berhubungannya dengan ilmu manajemen ya. Menurut kalian nih, peranan ilmu statistika dalam ilmu manajemen itu apa sih? Kalau yang sering kita lihat itu, kalau misalnya nanti kita skripsi,
Skripsi kan kita tuh Iya, pasti benar. ngolah Berbeda. data, pasti ngolah data, terus nanti kita ngolah datanya, terus nanti ada ditunjukin di grafik atau apapun itu. Pasti kan itu datanya ya dibilang ribet, iya. Tapi kalau bagi kita yang nanti insya Allah mungkin kita bisa ngerjainnya, itu bisa menjadi cuan, Hmm. bisa menjadi uang. Kata Pak Yusuf juga kan kayak gitu. Jadi ribet juga sih. Tapi semoga enggak deh nanti ke depan. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Coba Ida jawab. Coba kita ke Wida deh. Wida. Tidak. Beda Oh, kita Wida. ke Suci. Wida. Kalau Wida baca di itu di Google itu buat memenuhi kebutuhan manajemen gitu. Benar-benar. Jadi kayak misalnya kalau kita kerja di di perusahaan terus nanti kamu pasti make ya gitu maksudnya ya Wida ya? Iya. Gitu. Coba kita ke siapa? Firda. Coba kita ke Firda sekarang. Aku kan kayak lihat-lihat dulu, searching dulu ya dari berbagai sumber. Salah satu fungsi atau peranan ilmu statistika dalam ilmu manajemen salah satunya untuk evaluasi performa karyawan dan pemberian award. Menurut aku emang masuk akal sih, soalnya dengan pertimbangan faktor kehadiran karyawan ataupun achievement dari setiap karyawan, kita bisa melakukan analisa secara statistik untuk menilai apakah karyawan tersebut layak untuk dipertahankan atau naik jabatan. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi performa dari suatu tim, departemen, divisi, dan lain-lain sehingga nantinya bisa jadi pertimbangan untuk pemberian award kepada masing-masing karyawan. Menurut aku setuju sih, soalnya kan di sini ada untuk mendapatkan achievement itu kita melakukan analisa secara statistik. Kalau misalkan nggak dianalisa secara statistik dulu, menurut aku bingung sih gimana kita gimana kita ngebuat si karyawan itu layak dipertahankan atau naik jabatan. Menurut aku gitu. Baca. Benar. Tapi kalau kita pikir-pikir emang benar ya. Coba Nida. Kenapa? Tadi mau ngomong, sorry kepotong. Kalau menurut aku, peranan statistika di bidang manajemen itu kayak untuk penentuan jumlah persediaan barang gitu. Jadi kayak suatu perusahaan gitu atau apa gitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang kurang atau ada barang yang ingin dibeli untuk di masa yang akan datang gitu. Jadi punya data-datanya. Tuh. Benar sih. Jadi secara gak langsung berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari juga ya. Iya. Berarti sekarang ke Suci. Menurut aku berperan sebagai perencanaan buat evaluasi kerja nggak sih? Bisa. Dibuat ngedata, bukan. Diperlukan buat ngedata biar hasilnya bagus gitu. Ya nggak sih gitu? Bisa. Bisa ngevaluasi perusahaan, terus karyawannya, terus tadi benar katanya Firda, struktur gaji, pesangon. Pasti semua butuh statistika ya kalau kita lihat. Terus apa ya? Tapi dipikir-pikir ya, statistika itu kayak luas banget nggak sih jangkauannya, bisa ke manajemen, akuntansi, marketing, keuangan, kayak menarik ya, kayak menarik gitu. Jangkauannya soalnya luas.
Bener-bener. Jadi kayak salah satu ilmu yang harus kita pelajari, Kayak terus penting biar gitu. kita Penting banget biar kita bisa kerja di mana-mana. tuh. Kayak Dibutuhin di mana-mana. Apalagi guys. Apalagi ya. Tapi emang persepsi kita pasti berubah deh. Karena yang SMA itu kita pelajarinnya kan mungkin kita disuruh ngehafal juga ya. Ya. Kalau di sekolah kalian pas kayak gimana nih sistemnya? Kalau di aku kan kita disuruh ngehafal, terus kita harus ngitung juga dari awal sampai akhir harus di luar kepala gitu ya. Iya, Jadi kayak gimana ya? Ayo Nida, nggak apa-apa. Lalu duluan aja. Maaf kepotong. Nggak apa-apa. Sok. Ya kayak cari median gitu kan ya, kayak rata-rata. Kalau SMA gitu kan yang hitungnya. Benar-benar. Tapi emang ya pasti beda sih ya sama tingkatan yang sekarang. Dari kita SMA sama kuliah pasti beda. Gitu sih. Tapi ternyata statistik dan statistika itu berbeda ya. Beda. Kalian tahu nggak bedanya? Beda sih, beda. Kemarin tuh apa ya? Coba deh. Bantu aku. Bentar aku cari dulu. Coba deh. Guys, kita pecahkan ini. Kita cari Beda. statistik sama statistika ya. Jadi ya apa ya? Boleh. Wida jawab ya. Ya, boleh. Boleh Ya, Wida. Kalau statistik hasil data, kalau statistika metodenya. Ya, bisa dibilang kalau statistik itu data atau pengumpulan datanya tersusun dari lebih dari satu angka. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan datanya. Jadi ini kalau misalkan Vale ditanya, Vale sekarang lagi belajar apa? Jawabnya statistik apa statistika? Kalau dulu mungkin pasti jawabnya statistik ya. Lagi belajar apa nih? Statistik. Kalau sekarang itu salah. Statistika. Ya. Setelah kita tahu sekarang salah berarti setelah 19 tahun. Setelah 19 tahun. Kepada Pak Yusuf. Terima kasih kepada Pak Yusuf. Berarti kayaknya kita sama-sama ini ya, sama-sama baru nggak tahu cuman aku doang atau emang kita sama-sama belum padahal tahu. Beda banget gitu loh. Beda si A-nya doang padahal. Iya. Sama ini salah. Salah mendetail. Terus. Apa ya? Coba kita ke Suci deh. Suci, gimana sih perasaan kamu kalau belajar statistika? Awalnya sih bingung ya, susah gitu nggak sih? Soalnya kayak gimana ya, susah menjelaskan. Ya awalnya mah susah sih, mungkin kalau kita belajar lagi mungkin akan bakal ngerti lagi gitu gimana statistika gitu. Benar sih. Kita udah dengar pendapat dari Suci, sekarang kita ke pendapat dari Nida. Gimana sih perasaan kamu belajar statistika? Perasaan aku sangat senang belajar statistika. Insya Allah ke depannya bakalan senang. Kita kan bareng-bareng belajar. Jadi senang. Dapat nilai yang memuaskan. Amin. Ya. Amin. Kita pejuang-pejuang A. Amin. Ya, guys.
Jadi sekarang kita lanjut ke siapa nih? Kita lanjut ke di antara Wida sama Firda, boleh pilih salah satu siapa yang mau duluan. Tadi pertanyaannya apa? Gimana sih perasaan kamu belajar statistika? Gimana ya rasanya gitu? Pas lihat kayak jadwal apa matkul sih kayak bingung kok kayak belajar statistika gitu ya. Soalnya kan manajemen ternyata pas udah belajar kayak pas awal-awal sih kayak tegang gitu ya. Pasti itu mah. Terus pas udah lama-lama selain lihat materi, lihat cara penyampaian dosen dan lihat dosennya sendiri kayak menarik gak sih, soalnya kalau di matkul ini dosen itu bener-bener niat gitu loh, dari buat video, ngirim video, kayak bener-bener buat kitanya makin apa ya, makin semangat gitu buat belajar. Terus kayak ngitung gitu ya, jadi kalau kayak ngitung jadi bikin gak ngantuk, jadi bikin bergairah gitu kalau belajar, jujur kayak seru. Iya, bener-bener. Jadi nggak tegang gitu ya. Yang penting nggak tegang itu. Mantep kok. Yang penting nggak tegang itu ya, Kalau berarti yang iya, paling penting. kalau misalnya tegang kan susah masuk otak jadinya ya. Bener banget. Kita terus langsung blank. Iya bener. Bawaannya takut gitu. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Sekarang kita ke Wida. Gimana sih perasaan kamu belajar statistika? Awalnya takut. Terus lama-lama kan ini apa ya? Terbiasa jadi nggak tegang banget sih. Sama aja kayak Firda. Sama ya berarti. Pasti kita kayak, berarti kalau dilihat-lihat berarti semua tuh punya ketakutan juga ya sama statistika, kita udah ketakutan. Tapi semoga seperti tadi kata Firda ya, semoga nanti ke depannya kita semakin suka, terus karena alhamdulillah kita dapat dosennya yang benar-benar niat, benar-benar baik. Semoga ke depannya kita jadi apa? Jadi lebih berani, terus lebih gak takut lagi. Benar. Semoga kita nggak blank ke depannya, karena dan yang paling penting semoga kita gak tegang. Dah.